bersama dengan Pak Ferdian. Oh, that's loud. Okay. Bersama-sama dengan Pak Ferdian, di mana kita akan membahas tentang relasi kuasa dalam dunia pendidikan. So, without further ado, please give a warm greeting to Pak Ferdian. Please, silakan Pak Ferdian. Thank you Henok untuk introduksinya ya, dan selamat malam waktu Indonesia, di Amerika sekarang pagi. Saya coba share screen-nya untuk presentasi saya sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Yep, kelihatan. Oke, good. Iya, jadi bicara soal dinamika kuasa dalam dunia. Wah, ini ada pendeta NS ini dari New York ini gabung. Selamat datang Bung NS. Jadi bicara soal dinamika kuasa dalam dunia pendidikan, judulnya serem begitu ya. Tapi justru direksi yang saya mau bahas ini justru yang positif begitu. Jadi mungkin ada yang berpikir wah ini mungkin mau bahas problem begitu ya. Justru kalau saya sih malah melihat dari sisi positifnya dulu gitu. Dan ini harus dimulai dengan kita melihat apa sih kuasa itu gitu, dalam perspektif filsafat maupun perspektif teologi begitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan lembaga pendidikan begitu. Nah, kalau bicara soal saya berapa lama waktu saya, Bung Henok atau Bung Angga? 20 menit, 30 menit? Sekitar segitu, 30. Oke. Harap tidak panjang ya. Nah, kalau bicara dari sisi filsafat begitu ya, saya punya mungkin 3 tokoh lah ya, yang saya pikir penting untuk kita lihat pandangan mereka. Nah, yang pertama dari Hannah Arendt. Hannah Arendt ini seorang filsuf Yahudi. Dia hidup di masa Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Dia banyak berkarya dalam konteks itu. Dia khususnya sebenarnya menjadi filsuf yang banyak membahas soal violence dan soal power. Nah, yang menarik sebenarnya Hannah Arendt ini mencoba dalam bukunya khususnya on violence, kebetulan saya punya gitu, itu mencoba untuk membedakan apa itu violence dengan power, dengan kuasa. Karena banyak ternyata pemikiran pada saat itu yang mengasumsikan bahwa violence itu equal to power, gitu. Atau power equal to violence gitu. Atau power itu engender violence ya. Misalnya contoh, dia kutip itu Mao Zedong misalnya. Mao Zedong itu terkenal dengan satu diktum gitu. Diktum dari Mao Zedong adalah kekerasan itu hadir dari senjata, dari kekuatan senjata, begitu ya. Kekuatan atau power, kuasa atau power itu lahir dari kekuatan senjata, begitu. Nah, Hannah Arendt mengatakan ini perspektif yang sebenarnya tidak tepat. Nah, karena itu dia bedakan ini antara kuasa, kekuatan, force, paksaan, otoritas, dan kekerasan. Nah, dia katakan kekerasan itu sebenarnya semacam manifestasi yang paling paling brutal dari kuasa. Manifestasi malah dia katakan manifestasi tanpa kuasa itulah violence. Jadi violence itu manifestasi yang tanpa kuasa. Justru kalau ada kuasa seharusnya violence itu tidak ada semestinya. Jadi ini asumsi dari Hannah Arendt. Nah, artinya bagi Hannah Arendt sebenarnya teman-teman, kuasa itu justru positif gitu. Kuasa itu pertama-tama dilihat sebagai aspek yang positif. Nah, Hannah Arendt mendefinisikan kuasa itu sebenarnya bukan dalam terminologi individual. Nah, Hannah Arendt mengatakan kita sering keliru membedakan antara kuasa dengan kekuatan. Strength atau kekuatan itulah yang potensi individu. Tapi kuasa atau power itu sifatnya sosial sebenarnya. Seseorang dikatakan berkuasa kalau dia mendapatkan approval gitu ya dari sekelompok orang secara sosial. Dan orang itu pun bisa kehilangan kekuasaannya kalau approval dari kelompok itu kemudian hilang. Begitu. Jadi ini menarik. Artinya, saya baca, kebetulan ada Bung Nindyo tadi masuk di room kita, ada disertasi dari seorang mahasiswi kalau nggak salah political science dari Fordham University, kampus dari Bung Nindyo kuliah sekarang, yang menarik sekali mengatakan bahwa bagi Hannah Arendt sebenarnya, tapi ini memang bahasa dia gitu. Hannah Arendt tidak menuliskan itu.
bagi Hannah Arendt sebenarnya kuasa atau power itu intinya komunikasi sebenarnya. Intinya komunikasi. Nah, karena memang betul Hannah Arendt mengatakan bahwa aspek sosial itu penting sekali dalam power, dalam kuasa. Nah, lagi-lagi asumsi ini hadir dari perspektif positif melihat kuasa. Nah, dengan membahas ini teman-teman, saya berharap rekan-rekan sudah mulai di mindsetnya ada pendidikan gitu ya. Nah, Anda sudah bisa lihat di sini bahwa pendidikan itu tidak lepaskan dari relasi begitu. Relasi dalam pendidikan itu kunci sebenarnya. Apa sih pendidikan? Pendidikan tentu bukan konsep, bukan teori, bukan sekedar gedung atau fasilitas, bukan. Pedagogi itu kan bicara soal relasi kan. Nah, kalau relasi itu ternyata ada muatan kuasa, berarti lembaga pendidikan dan bahkan pedagogi pendidikan itu sendiri tidak pernah lepas dari yang namanya kuasa. Ini kalau saya boleh tarik konsepsi Hannah Arendt begitu ya. Nah, kedua saya juga melihat konsep yang tidak sama, tidak similar tapi masih berkaitan sampai dengan Hannah Arendt dari Paul Tillich begitu. Paul Tillich membahasnya secara ontologis ya. Kalau Hannah Arendt itu kan dari eksperiensial begitu, dari below gitu kan, dari pengalaman akan kekejaman Perang Dunia Kedua. Nah, Paul Tillich dia memang seorang philosopher theologian, jadi dia banyak bahas secara ontologis. Nah, dalam bukunya, nah ini ya, buku ini tipis tapi bacanya mumet gitu. Ini setengah mati nih, satu bab aja bolak-balik baca belum tentu ngerti gitu. Nah, kebetulan kalau nggak salah Bung Nino juga pernah bahas ini dalam papernya. Nah, Paul Tillich itu dalam buku Love, Power, and Justice ini menarik sekali. Dia mengatakan bahwa love, power, and justice itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, interdependent. Dan itu berakar dalam sebuah realitas yang ontologis gitu. Itu being yang real begitu ya, dan itu interdependent. Jadi kalau bahasa saya ini love, power, and justice itu seperti Trinitarian begitu ya, punya relasi yang tidak bisa saling dilepaskan. Nah, tentang kuasa, Paul Tillich juga melihat secara positif ternyata kuasa itu. Dan yang menarik, Paul Tillich mengatakan kuasa itu produk aktualisasi diri yang merupakan realitas kehidupan gitu. Dan ya kita tahu ya Abraham Maslow kan dengan hierarki kebutuhan paling tinggi aktualisasi diri, dan itu bagian yang wajar kan dari setiap orang. Setiap orang itu butuh untuk mengaktualisasikan dirinya. Dan kalau orang itu punya kebutuhan itu, punya need aktualisasi diri, maka di sana kuasa hadir sebenarnya. Gitu ya. Jadi yang menggerakkan dia untuk do something gitu ya, potensi yang menggerakkan dia untuk aktualisasi diri itu kuasa. Nah, tapi Paul Tillich mengatakan tidak sampai di situ. Kuasa itu sebenarnya tidak berdiri pada dirinya sendiri. Dia didasari oleh love. Dan yang menarik, ini yang paling menarik, cinta yang menyatu dengan kuasa. Jadi cinta yang berkelindan dengan kuasa itu menjadi substansi bagi justice. Wah, ini kalau saya lihat Paul Tillich ini sedikit puitis, tapi menarik sebenarnya. Artinya, lagi-lagi saya tidak mau bahas panjang lebar tentang Paul Tillich karena kita kaitannya pendidikan. Paul Tillich sama seperti Hannah Arendt lagi-lagi melihat kuasa itu positif, satu, betul bisa ada kecenderungan ke hal yang negatif, tapi pada dasarnya itu positif. Dan yang kedua, sama seperti Hannah Arendt, walaupun dengan bahasa yang berbeda, kuasa itu harus ada dasar cinta kasih. Nah, cinta kasih pasti sifatnya relasional. Apalagi buahnya keadilan atau justice, itu juga sifatnya relasi dengan yang lain. Tidak mungkin kan cinta dan keadilan pada dirinya sendiri. Itu egoistik namanya. Cinta dan keadilan itu harus diwujudkan kepada yang lain gitu kan, kepada yang di luar dirinya, kepada other. Begitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman, konsepsi dari dua tokoh ini yang sebenarnya berbeda bahasa tapi sama secara esensial gitu. Nah, lagi-lagi saya mengajak teman-teman untuk mulai berpikir secara dalam konteks pendidikan. Nah, yang terakhir yang mungkin agak sedikit berbeda begitu ya, tapi menurut saya juga sangat substansial itu Michel Foucault ya, teman-teman pasti sudah banyak dengar ini tokoh ini ya. Beliau seorang filsuf postmodernisme terkenal sekali, dan yang menarik sebenarnya beliau riset
saya nggak tahu apakah teman-teman tahu ya, dia riset sebenarnya banyak dan menghasilkan banyak pemikiran-pemikirannya lewat risetnya di tempat-tempat yang mungkin akan teman-teman pikir tidak lazim, misalnya rumah sakit jiwa, begitu ya. Kemudian dia juga kalau nggak salah riset ke penjara. Jadi dia melihat itu bagaimana pola-pola disiplin di sana, pola-pola apa ya, aturan-aturan yang diterapkan begitu untuk tanda kutip menghasilkan orang yang sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya, produknya. Nah sebenarnya teman-teman, apa yang dilakukan Michel Foucault lewat risetnya itu tidak bisa dilepaskan juga dengan edukasi, ya kan? Disiplin di penjara, proses di rumah sakit jiwa. Karena dia juga kalau nggak salah dia juga punya riset di sekolah. Dan dia mencermati pola-pola disiplin di sekolah. Begitu. Nah, dari risetnya teman-teman menarik sekali, dia kemudian melihat bahwa power itu pertama-tama tidak bicara soal hierarki sebenarnya, bukan rank. Begitu ya. Kita kan seringkali kalau contohlah di sekolah begitu lembaga pendidikan. Oh, kepala sekolah itu sebagai orang yang berkuasa misalnya, atau ketua yayasan gitu ya kalau dia swasta, atau menteri pendidikan kalau dia negeri, kepala dinas P dan P atau P dan K, I don't know sekarang ini apa namanya begitu. Kira-kira begitu. Orang yang berkuasa itu biasa kita tafsir dalam konteks piramid begitu. Orang paling atas itu yang berkuasa. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari actors gitu kan. Jadi sosok yang paling puncak, sosok yang punya kuasa begitu ya. Itu yang jadi kuasa didefinisikan sebagai hierarki, sebagai actors, dan dua aspek ini berkaitan dengan kontrol. Nah, justru kalau bagi Michel Foucault dia bilang no, tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya kuasa itu justru tidak terkonsentrasi sebenarnya kepada satu tokoh. Sebaliknya dia sebenarnya diffuse. Nanti kita akan lihat kenapa dia berkata begitu. Yang kedua, dia tidak possess sebenarnya. Dia embodied, dia enacted. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan Hannah Arendt, ini mirip dengan Hannah Arendt sebenarnya, ya kan? Contoh misalnya waktu Hannah Arendt mengatakan bahwa kuasa itu sosial sifatnya, kuasa itu relasional, kuasa itu bukan individual sebenarnya. Tatkala kelompok sosial mendelegitimasi seseorang yang awalnya punya kuasa, anggaplah kepala sekolah, anggaplah misalnya menteri pendidikan, anggap bahkan presiden, maka sebenarnya kuasa itu menjadi hilang di sana. Nah dari sini teman-teman sudah bisa lihat kan bahwa Michel Foucault ingin mengatakan bahwa kuasa itu ada di mana saja sebenarnya. Dan yang paling terakhir, ini yang paling menarik sebenarnya, dia katakan power itu diskursif, bukan koersif, bukan kontrol, tapi sifatnya sebenarnya diskursus. Apa yang lagi tren itu yang akan menjadi center of power sebenarnya. Tatkala sekarang misalnya ya diskursusnya itu YouTube, maka TV-TV nasional akan kalah. Teman-teman bisa lihat, anak saya itu tidak pernah. Saya jujur kaget ya, waktu anak-anak saya bergabung di sini dengan istri saya kaget sekali karena mereka nontonnya YouTube. Saya bilang, no, papa mau lihat TV, saya nggak usah sebut merek lah ya, TV ini. No, papa, itu kuno, begitu kan. Diskursus berbeda sekali. Dan waktu saya coba mencermati apa yang mereka lihat, menarik ternyata YouTube ini ya. Banyak sekali yang bisa disaksikan tanpa kemudian dikontrol oleh satu pemilik misalnya kan. Satu pemilik yang namanya A misalnya, pemilik stasiun TV tertentu. Nah, sebenarnya kan YouTube itu membalik apa yang menjadi diskursus kuasa selama ini. Jadi lagi-lagi teman-teman lihat, walaupun pemilik TV itu orang paling kaya di Indonesia misalnya, tapi nggak ada yang lihat sekarang. Anak-anak muda banyak lihat YouTube. Diskursusnya berubah. Power adalah diskursus. Dan ini bicara soal agency, begitu ya, bukan sesuatu yang dikenakan kepada mereka. Jadi nah, sebenarnya power ini bicara bukan soal actor, bukan soal struktur, tapi soal sesuatu yang lebih dari itu. Tadi diskursus begitu ya. Atau kalau istilah yang lain itu, nah ini,
knowledge, bisa scientific understanding, bisa truth. Nah, yang sebenarnya paling berbahaya bagi Foucault. Jadi, saya mau tegaskan, apakah ini negatif bagi Foucault? Tidak, ini positif. Sama seperti Arendt dan Tillich. Foucault melihat kuasa itu bisa berpotensi untuk mengubah kondisi sebenarnya. Excuse me, sorry Pak Ferdian. Ya. Tadi Bapak terputus cukup lama. Oke. Kalau bisa tolong diulang. Ya, dari mana tadi yang terputusnya ya? Pas di Foucault ya? Yes, Foucault. Oke. Apakah Waktu Bapak mulai tentang agency. Oke, waktu agency. Oke, thank you. Jadi, apakah sorry, saya masuk ke sekarang poin yang ketiga. Jadi bagi Foucault, power itu bicara soal sesuatu yang bukan sekedar terkonsentrasi ke satu orang atau struktur, tapi lebih bicara soal sesuatu yang beyond everything gitu, beyond struktur dan orang begitu, actors. Nah, itu yang disebut dengan meta power. Nah, atau kalau yang kita biasa baca misalnya atau kita dengar istilahnya itu knowledge atau scientific truth atau scientific understanding. Nah, yang jadi problem buat Foucault adalah begini teman-teman. Pada saat tadi saya lupa. Saya mau katakan bahwa bagi Foucault apakah power negatif? Tidak, power positif. Justru kalau teman-teman lihat model Foucault begitu ya dengan membalik piramida, justru ada potensi pembaruan sebenarnya kan. Ada potensi renewal society di sana. Nah, ini yang kadang-kadang disalahpahami tentang Foucault gitu ya. Wah, dekonstruksi itu buruk semua begitu. Oh, jelas. Dekonstruksi itu berbahaya, teman-teman, untuk orang yang mau bertahan di atas ini begitu. Iya kan? Diskursus bagi Foucault itu akan membuat orang-orang yang di elit sana yang selama ini memegang kekuasaan dan memegang kontrol, pasti itu akan resah. Ya tidak heran, maaf, sorry itu saya teman-teman, bahkan gereja anti dengan Foucault. Karena jangan-jangan gereja pun selama ini menikmati kuasa, rohaniwan menikmati kuasa. Dan sorry itu saya kadang-kadang orang belum baca Foucault sudah jelek-jelekin Foucault begitu, ya kan? Padahal Foucault ini banyak yang baik dan sejalan dengan Yesus sebenarnya. Loh, Yesus kan mengajarkan ini kayak enak kalau nggak baca Alkitab kan. Matius pasal 20. Kalau teman-teman baca, itu kan ada banyak ahli perjanjian baru mengatakan Matius pasal 20 itu inti dari Injil Matius. Apa inti dari Injil Matius di situ? Yesus berkata kepada para murid kan, waktu itu ada dua murid Yesus, anak Zebedeus meminta kuasa kepada Yesus. Yesus bilang, "Hei, jangan seperti itu. Pemerintah dunia itu memerintah dengan tangan besi. Ingat, kontrol, power, piramid, coercion, hierarki. Tapi tidak demikian dengan di antara kamu. Barang siapa mau menjadi yang terutama harus menjadi yang terbelakang. Di balik piramid itu." Nah, itu diskursus Yesus. Marah nggak penguasa? Marah, Yesus disalib. Jadi, jangan-jangan ya, sekarang ini orang yang bersuara begitu di gereja akan disalib juga. Jangan-jangan seperti Foucault nanti kan. Jadi sebenarnya banyak yang baik dari Foucault sebenarnya yang bisa kita pelajari, termasuk bagi kekristenan. Saya tidak mengatakan semua harus kita terima, bukan? Nah ini, jadi begini, bagi Foucault, apakah ini bisa negatif? Oh bisa negatif, tadi positif, ada bisa. Pada saat itu menjadi regime of truth. Bagaimana itu menjadi regime of truth? Pada saat knowledge, pada saat scientific understanding, pada saat truth itu berselingkuh dengan hegemoni kekuasaan. Hegemoni dari ekonomi, hegemoni dari kontrol. Pada saat itu berkelindan dengan hegemoni militeristik. Nah, di situ kuasa menjadi menjadi violence. Kuasa menjadi menghasilkan hal yang negatif. Jadi yang harus dihindari adalah kalau sampai itu menjadi regime of truth. Regime of truth, tahu regime ya? Itu menjadi regime. Dikuasai lagi truth-nya itu. Tidak menjadi diskursus lagi. Begitu kan? Nah, tadi saya sudah sampaikan ini kan teori Foucault tidak dapat dilepaskan dari studi termasuk terhadap sistem keagamaan sebenarnya. Satu buku yang menurut saya teman-teman baik pelajari atau baca ini nih teman-teman. History of Sexuality. Ini menarik sekali. Teman-teman akan lihat bagaimana sebenarnya apa yang kita pahami misalnya tentang doktrin, anggaplah misalnya omong kosong teman-teman, selibat misalnya. Itu ternyata itu tidak satu stream sebenarnya. Itu sebenarnya
punya perubahan juga dalam sejarah, gitu. Bahwa pada dasarnya apa yang kita pahami itu sebenarnya fluid dalam sejarah. Itu tidak kemudian hanya satu stream itu. Ada adaptasi-adaptasi dalam budaya sebenarnya. Ada adaptasi. Contoh misalnya kalau bicara soal selibat begitu ya. Kekristenan abad pertama itu tidak menyarankan selibat sebenarnya. Selibat itu mulai disarankan di kekristenan abad kedua, tapi menemukan momentum yang ultimatnya itu abad keempat. Kenapa? Karena waktu itu Roma sedang berperang. Roma butuh banyak tentara. Kekristenan masih kecil waktu itu. Dan waktu itu penyakit itu juga menghabiskan banyak penduduk Roma. Cara supaya populasi Roma naik, pernikahan. Melawan aturan itu tentu akan membuat gereja yang waktu itu masih kecil itu juga akan musnah sia-sia. Dengan kata lain teman-teman, selibat itu tidak sekedar Yesus tidak menikah. Karena itu semua tidak mau. No, tidak seperti itu, tidak sesimpel itu teman-teman. Begitu ya. Ini contohnya. Nah, saya masuk ke yang sekarang ke soal pendidikan. Nah, soal pendidikan teman-teman. Saya yakin teman-teman pada saat tadi kita sudah bahas soal kuasa, teman-teman sudah mulai lihat ada resonansi kan dengan pendidikan. Bahwa pendidikan itu pada dasarnya bicara soal relasi, bukan bicara soal institusi, fasilitas, dan sebagainya. Baik itu relasi antara administrasi dengan faculty atau guru, relasi antara guru dengan siswa, relasi antara siswa dengan siswa, relasi antara sekolah dengan masyarakat, dan seterusnya. Nah, saya tertarik teman-teman kalau bahas soal sekolah itu dari seorang filsuf pendidikan Brazil sebenarnya, namanya Paulo Freire. Dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed, ini teman-teman bagus sekali kalau baca. Ini buku yang sederhana sebenarnya, buku yang enak sekali dibaca. Dia mengkritik kecenderungan sekolah itu yang menjadi tempat yang dia sebut sebagai banking. Jadi konsep pendidikan, kesan saya bukan cuma, padahal dia tulis buku ini sudah lama sekali. Tapi kesan saya konsep ini masih terjadi sampai hari ini, termasuk di negara kita. Sekolah itu menjadi semacam banking. Apa artinya banking? Artinya begini, edukasi itu menjadi sekedar proses act of depositing. Jadi murid itu seperti orang yang tidak tahu apa-apa, begitu seperti bank begitu ya. Dan guru itu seperti nasabah yang kemudian setiap saat itu mendeposit pengetahuan kepada murid. Terus begitu. Jadi dia bilang begini, guru mendeposit pengetahuan, murid patiently receive, memorize, and repeat. Gitu ya. Artinya begini, knowledge bagi Freire pada akhirnya dalam konsep banking ini is a gift bestowed by those who consider themselves knowledgeable. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat konstruksi kalimat ini, ingat nggak apa yang dikatakan Foucault tadi? Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Ada regime of truth di sini, bukan? Ada regime kebenaran di sini. Ada sekelompok yang namanya guru yang mendaku memiliki pengetahuan. Kepada mereka, ya, upon those whom they consider to know nothing. Murid itu nggak tahu apa-apa. Begitu. Nah, saya nggak mau masuk ke poin yang berikutnya ini ya. Teman-teman saya pikir teman-teman sudah dapat ya nah, teman-teman bisa bacalah nanti ini ya. Saya yakin ini tidak bisa dilepaskan dari khususnya yang pertama dan kedua itu naturalistik dan individualis. Bisa baca di paper saya. Angga sudah terima ini. Tapi begini teman-teman, yang saya mau kaitkan itu yang poin terakhir saya. Ini yang menjadi pertanyaan kritisnya. Bagaimana kalau pengetahuan yang dideposit tadi itu berasal dari sistem yang opresif atau dalam istilah Foucault, regime of truth yang hegemonik begitu. Pada akhirnya siswa begitu ya, itu tidak akan diajari model menjadi seorang yang dewasa berpikir gitu, alih-alih kritis, tapi sekedar menjadi orang yang meneruskan apa yang selama ini terjadi. Dengan kata lain teman-teman, rezim yang sudah berurat berakar ini gitu ya, yang mungkin sudah opresif ini tidak akan pernah berubah-berubah. Dengan kata lain, sekolah, lembaga pendidikan itu tidak pernah akan menjadi tempat persemaian kader-kader
Nah, ini kalau kita bicara soal apa ya? Soal pendidikan sebagai lembaga yang membebaskan, kan mestinya begitu ya. Edukare itu kan artinya membebaskan sebenarnya. Tidak pernah akan menghasilkan orang-orang yang ke depannya akan membebaskan, jangankan masyarakat, termasuk bahkan sekolah atau lembaga pendidikan dari rejim yang sudah berjalan ini, teman-teman. Saya kok yakin sebenarnya sudah ada bibit-bibit itu ya, hal yang positif di Indonesia. Saya nggak tahu, lagi-lagi di sekolah saya nggak tahu, tapi kalau di universitas, karena saya sempat ngajar di Petra, begitu, waktu saya masuk di Petra, teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang dosen pasti tahu, Departemen Pendidikan itu mewajibkan, kalau nggak salah, ada kurikulum yang namanya berbasis kompetensi. Saya nggak tahu apakah itu diterapkan sampai ke level TK misalnya, atau level SD ya. Tapi yang dosen pasti tahu ya, kurikulum berbasis kompetensi yang dimaksud oleh pemerintah itu kan mengasumsikan bahwa murid itu bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Betul nggak? Murid itu orang yang datang ke kelas itu sudah punya basic knowledge gitu. Dia sudah punya experience bahkan. Dengan kata lain, kelas itu bukan menjadi tempat di mana ada satu orang yang seperti Freire bilang ini ya, Paulo Freire, satu orang yang deposit pengetahuan itu untuk murid-muridnya. Tapi kelas itu menjadi tempat di mana terjadi interaksi, bahkan guru atau dosen itu bisa belajar dari muridnya. Dengan kata lain, sebenarnya yang terjadi itu proses apa? Seperti Foucault, proses dekonstruksi. Guru bahkan bisa di-challenge di situ. Nah, apalagi teman-teman ya, kalau kita bicara soal zaman sekarang kan, zaman di mana informasi begitu bebas tersedia. Kalau zaman saya sekolah dulu, nah Bapak Ibu rekan-rekan yang kelahiran tahun 70, 80-an ya, 60-an ke atas pasti tahu, bukan? Zaman kita dulu itu tidak ada pilihan. Betul ya? TV cuma satu, warnanya pun cuma satu, dua, hitam dan putih, ya kan? Salurannya juga cuma satu, TVRI. Kemudian resource terbatas sekali, nggak ada internet, begitu. Koran, waktu saya dulu tinggal di Sulawesi Tengah itu ya, itu koran cuma satu, itu pun terlambat sehari dari Jakarta, karena harus diterima dari Jakarta, terlambat sehari terus itu koran. Jadi kita baca hari berikutnya. Korannya sudah. Jadi misalnya berita tanggal 11 kita baca tanggal 12. Anda bisa bayangkan. Nah, tatkala itu terjadi, memang pada akhirnya guru itu menjadi atau pendidik itu menjadi semacam center of everything gitu ya. Nah, model seperti ini. Tapi saya yakin sekarang ini nggak bisa lagi, teman-teman. Mau tidak mau, suka tidak suka. Mau tidak mau, suka tidak suka. Apa yang Foucault katakan itu pasti akan terjadi di sekolah. Murid pasti bisa jadi pemahamannya akan jauh lebih luas dibanding dengan bisa jadi dengan guru begitu. Nah, persoalannya kita sebagai tenaga pendidik, guru atau sebagai mentor, termasuk itu saya teman-teman, pendeta, hamba Tuhan. Kita open nggak dengan realitas ini? Atau jangan-jangan kita masih halu begitu. Kita masih delusi kan, kita masih berpikir seperti Kristendom begitu kan. Oh, pendeta itu sumber segala kebenaran begitu kan. Oh, hamba Tuhan itu yang paling tahu segala-galanya firman Tuhan. Siapa bilang begitu? Sekarang ini semua informasi tersedia dengan mudahnya. Teman-teman di Indonesia nggak perlu cari STT di Indonesia, bahkan sekarang bisa kuliah bahkan di luar negeri dengan online, bahkan dapat kampus yang terbaik. Beberapa kampus-kampus misalnya Ivy League bahkan menyediakan beberapa courses yang online, yang free bahkan, dengan pengajar yang qualified, yang bagus sekali. Nah, sebenarnya ini yang menjadi, kalau buat saya teman-teman, ini yang justru menjadi pertanyaan saya buat kita sebenarnya, yang menjadi challenge kita, terutama dengan kehadiran sistem yang sebenarnya Foucault sudah katakan ya jauh-jauh hari. Foucault menulis itu kalau nggak salah tahun 70-an bahkan. Akan terjadi sebenarnya pembalikan piramid. Akan terjadi pembalikan struktur kuasa sebenarnya. Bahwa pada akhirnya nanti memang seperti Hannah Arendt sampaikan, kekuasaan itu akan menjadi sesuatu yang relasional. Tidak bisa lagi
satu orang itu menjadi center of everything begitu. Dan ini saya yakin akan mempengaruhi juga natur dari kepemimpinan begitu, termasuk di sekolah, termasuk di gereja. Kolegialitas itu sebuah keniscayaan. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka yang ingin menjadi paus begitu ya akan tersingkirkan dengan sendirinya dan akan ditinggalkan, akan usang itu. Lawang paus di Roma Vatikan aja ya, kebetulan saya sekolah di kampus Katolik itu juga punya kolegial kok, ada yang namanya kepausan kok. Jadi teman-teman salah paham sekali loh kalau mengatakan paus menentukan segala-galanya. Tidak, ada yang namanya lembaga kepausan itu. Paus itu kepala lembaga kepausan. Yang memutuskan itu ya lembaga kepausan begitu, bukan paus seorang diri, tidak gitu. Nah, bagaimana dengan kita sebenarnya? Siapkah kita melihat dinamika ini, dinamika kuasa ini? Saya pikir saya sampai di situ dulu, teman-teman. Saya sebenarnya ada satu lagi slide yang saya mau sharing, tapi saya rasa nanti tambah bleber kemana-mana begitu ya. Saya mau sharing tentang James Jennings, tapi nantilah. Saya pikir kita interaksi dulu kalau memang ada yang mau komen, mau tanya, mau share, monggo. Thank you. Terima kasih Bung Heno. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Ferdian. Itu really, very enlightening ya. So, untuk rekan-rekan selanjutnya saya encourage, don't forget bahwa untuk tujuan daripada kita di Gate Talk adalah agar kami semua dapat berpartisipasi dan juga dapat berbincang-bincang untuk berdiskusi, having that discursive conversation, right? So, with that being said, please kalau ada pertanyaan atau ada respon daripada apa yang Pak Ferdian telah katakan, silahkan raise your hands. Oke, we have dari Pak Ido Sinaga. Silahkan Pak Ido. Ya, makasih Pak. Selamat pagi Pak Ferdi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Suaranya kedengaran Pak ya? Dengar. Ya. Ada dua pertanyaan Pak yang mau saya ajukan. Pertanyaan pertama yaitu seorang filsuf pendidikan namanya Jacques Rancière itu mengatakan bahwa pendidikan sesungguhnya adalah equality, kesetaraan pemahaman. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana mewujudkan kesetaraan pemahaman itu dalam kekuasaan yang diartikan sebagai to govern. Dia memerintah, mengatur, dan tentu di dalamnya ada hierarki fungsional. Jadi ada yang bertindak sebagai yudikatifnya, legislatifnya, eksekutifnya, begitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, perilaku kekuasaan itu ada yang lupa akan sejarah, mengabaikan sejarah. Contohnya di Indonesia ini kalau dia berkuasa, pendekatan pragmatis superficial itu mengedepan, lupa sejarah bahwa bangsa ini terbentuk dari keberagaman. Lalu keberagaman tidak diberdayakan, malah dinegasikan. Nah, bagaimana kita mengkritisi kekuasaan seperti itu, Pak? Apa fokus perhatian yang harus kita berikan? Itu aja, Pak Ferdi. Terima kasih. Pak Ido, ini pertanyaan super banget, Pak. Ya, makasih, Pak. Keren banget. Yang pertama tadi dari filsuf yang menjelaskan soal equality. Sepakat, Pak. Equality itu juga sebenarnya yang ditekankan oleh Hannah Arendt misalnya lewat relasional gitu ya, komunikasi misalnya, bahwa kekuasaan itu sosial sifatnya. Kemudian juga tadi Tillich juga menekankan soal ketidakterpisahan antara kuasa, kasih, dan justice. Bahkan sebenarnya kalau tadi kita dengar Foucault misalnya, maksud Foucault dengan membalik piramid itu juga menekankan ekualitas gitu. Bahwa memang suka tidak suka itu menjadi keniscayaan saya katakan tadi. Nah, tapi begini Pak, tapi saya sepakat dengan Bapak, itu tidak kemudian memudarkan yang namanya fungsi, Pak. Di paper saya ini Pak, di paper pendek saya ini saya ada tuliskan sebenarnya soal misalnya kalau tadi kalau nggak salah Bung Angga sudah bagikan ya, itu di bagian nomor 3 Pak, itu ada konsensus di situ. Soal ya konsensus itu jadi pendekatan sosial tentang interaksi manusia itu ada roles di sana.
bahwa roles itu tidak bisa dipungkiri ada, Pak. Pasti ada. Nah, cuma begini Pak, kalau dan bahkan tadi kalau nggak salah di slide saya kan ada saya tulis juga Hannah Arendt juga membagi termasuk ada authority, ada otoritas di sana. Yang menjadi persoalan Pak, menurut saya seperti yang Foucault katakan tadi Pak, pada saat kebenaran atau diskursus atau knowledge itu berkelindan berselingkuh dengan hegemoni tadi Pak, itu yang menjadi persoalan. Saya yakin masyarakat akan fine-fine saja, sekolah akan fine-fine saja dengan struktur yang ada. Apalagi kan jelas Pak, kita ini seperti yang Alkitab katakan kan Pak, 1 Korintus pasal 12, 14, bahwa kita ini memang punya fungsi yang berbeda-beda begitu. Tidak semua orang dipanggil menjadi misalnya kepala sekolah begitu kan. Tidak semua orang misalnya dipanggil jadi bendahara. Saya jujur Pak, saya coba semua Pak. Saya pernah jadi bendahara sekolah Pak. Beneran saya coba Pak. Karena waktu itu saya dengar itu ada pengkhotbah mengatakan, dan saya setuju. Jangan mengatakan itu bukan talenta kalau belum mencoba. Saya coba Pak. Saya masuk panggung boneka, tanya sama teman saya ini, Bung Nindyo Pak. Saya masuk Pak panggung boneka Pak. Saya masuk vokal grup Pak. Masuk paduan suara, masuk Pak. Semua masuk apalagi. Jadi bendahara kelas Pak. 3 kali Pak, nombok terus Pak. Nombok terus. Nah di situ baru saya sadar bahwa memang saya tidak punya talenta jadi bendahara Pak. Ngajar sekolah minggu Pak. Ngajar saya Pak. Sampai anak saya itu, anak sekolah minggu saya itu sampai protes macam-macam sama saya Pak. Nah, jadi jelas Pak, ada roles yang harus dimainkan, ada struktur yang harus diperankan dan diatur. Tapi yang jadi persoalan, ketidakseimbangan akan terjadi pada saat misalnya ada satu pihak itu yang berusaha untuk menjadi regime of truth. Saya yakin Pak ya, pada saat kita bicara begini, saya yakin diam-diam kita mulai berefleksi dengan kondisi kita kan. Kita berefleksi dengan sekolah kita, gereja kita, masyarakat kita, RT kita, dan kita mulai jangan-jangan mengenali, iya ini jangan-jangan kita ini ada orang yang jadi regime of truth di sini nih, ya toh. Atau jangan-jangan saya yang menjadi regime of truth itu kan. Semua diskursusnya itu saya yang arahkan begitu. Padahal ada struktur begitu kan. Contohlah misalnya masalah keuangan, padahal saya itu sekretaris. Keuangan saya juga yang ngomong. Wah, itu kalau sudah begini ya ini sudah jadi regime of truth. Ya itu bendaharanya fungsinya apa? Iya kan? Bahkan yang mau misalnya ngurus misalnya soal membersihkan taman misalnya. Wah, itu kepala sekolahnya juga yang mencak-mencak maki-maki. Wah, itu sudah jadi regime of truth itu, Pak. Loh, biarkan dia, itu kan perannya dia itu. Jadi terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang mungkin kelihatan sederhana, tapi buat saya ini super Pak. Makanya saya katakan super karena ini realitas kan Pak. Ini realitas sekali nih yang terjadi dengan kita. Thank you Pak. Yang kedua tadi Bapak bilang sejarah. Sepakat Pak, sepakat sekali. Dan buat saya gini Pak, challenge-nya sebenarnya begini Pak. Karena saya yakin mereka juga bermain dengan diskursus Pak. Mereka bermain dengan knowledge. Dan ini yang saya takutkan sebenarnya. Orang-orang ini, pihak-pihak yang tadi Bapak sampaikan, itu jangan-jangan sudah berkelindan dengan kepentingan ekonomi kan Pak. Nah itu yang berbahaya. Dan kalau betul Pak. Nah bagi saya tantangannya begini sekarang Pak. Bagaimana kita membalikkan keadaan ini? Nah Foucault mengatakan itu bukannya tidak mungkin. Karena Foucault mengatakan diskursus itu di mana-mana. Kita pun bisa menjadi sumber kekuasaan sebenarnya, bisa menjadi sumber power. Asal jangan berkelindan dengan kepentingan hegemonik. Karena bisa menjadi hal yang sama juga dengan hal yang kita mau counter itu, Pak. Begitu. Jadi buat saya begini, Pak. Alih-alih kita hanya meratapi mengatakan, wah kalian sudah lupa dengan sejarah. Jas merah loh, ya, betul. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Tapi kan faktanya begitu, Pak. Dalam kontestasi era keterbukaan sekarang ini, Pak, ya mainnya kan diskursus, Pak. Apalagi dengan polarisasi sekarang ini kan, Pak, yang terjadi di Amerika Serikat, tempat saya sekarang berada, dan kemudian diimpor kemana-mana. Di Brazil, di India, kesan saya termasuk di Indonesia. Bahkan kemarin saya dengar ada teman di satu negara yang dulunya nggak pernah begitu, terjadi juga itu, polarisasi. Nah, polarisasi terjadi, menurut saya, kita bukan cuma sekedar bermain dengan sejarah, Pak, which is itu baik, tapi bagaimana sekarang kita menghadirkan diskursus baru sebenarnya. Nah, lembaga pendidikan itu, lembaga keagamaan itu punya peran yang penting. Nah, karena itu buat saya Pak, ramaikan diskursus sebenarnya.
Kalau mereka di sana, di seberang sana, meramaikan diskursus radikalisme, bisa nggak gereja menghadirkan diskursus yang tidak radikal? Diskursus keharmonisan. Nah, sedihnya, Pak, gereja juga ikut-ikutan radikal, ya kan? Kalau di sana jelek-jelekin Kristen, kita juga jelek-jelekin sana. Ya kan sama aja kalau begitu, Pak. Ya sami mawon, Pak. Ya gimana negara mau baik? Ya hancur negara kita, Pak. Ya kan, Pak? Di sana jelek-jelekin Kristen. Di sana jelek-jelekin orang yang orang yang baru jadi mualaf dipakai. Nah di sini juga sama, di undang-undang kemana-mana jelek-jelekin agama yang sebelumnya. Ya sami mawon, Pak. Ya gimana kita mau damai? Saya jujur kagum, Pak. Saya kagum dengan kampus Katolik di sini, Pak. Kalau Bapak tahu Notre Dame University, Pak, itu pengajar Islamologinya, Pak, itu rekan kita orang Madura, Pak, orang Indonesia. Bung Nindyo kenal itu, sahabat kami. Prof. Murnim Siri, Pak, orang Muslim, Pak, jadi profesor Fakultas Teologi di Notre Dame, Pak. Nah, pertanyaan saya, berani nggak Sekolah Teologi Indonesia ngundang ngajar Islamologi? Lah, selama ini kan ya orang Kristen ngajar Islamologi, ya semua kan bias, Pak, jadinya. Nah, jadi saya sepakat, Pak, dan ini memang kegelisahan kita, Pak. Apakah negara kita ini akan bersatu seperti ini? Kalau kita lihat perjalanan, nah kalau Bapak tadi bicara sejarah, Pak, sekarang saya juga pernah nulis paper, Pak, tentang sejarah Indonesia. Kalau kita lihat sejarah terbentuknya NKRI kan, Pak, negara kita, Pak, jangan lupa, Pak, bahwa dulu Republik Indonesia bagian timur, waktu masih jadi RIS, Pak, ya, yang Indonesia Timur itu pengen merdeka karena mereka itu mayoritas Kristen. Nah, ketakutannya kan kalau misalnya nanti terus bergejolak, terus kemudian pecah, semua itu mau kembali seperti semula, seperti dulu, ya bagaimana ini? Nah, karena itu kalau buat saya, Pak, marilah kawan-kawan, wah ini saya malah kayak khotbah malah, Pak, mohon maaf, Pak. Marilah kawan-kawan Kristen, ini malah kayak pidato. Ayo kita ramaikan diskursus keharmonisan, diskursus keberagaman di sekolah Kristen, baik termasuk di gereja. Terima kasih, Pak Ido. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, Pak. Ya, makasih, Pak, sama-sama. Okay, thank you very much for the question. Terima kasih untuk pertanyaannya daripada Mas Ido dan juga respon daripada Pak Ferdian. Ini mengingatkan saya tentang apa yang saya alami waktu saya melanjutkan master saya di Amerika, ya. Karena fokus daripada edukasi, terutama pedagogi yang sekarang di dunia modern ini, mereka sangat menekankan terhadap, kalau kita ngomong bahasa Indonesianya kasarannya, kita berdiskusi dan berkomunikasi bukan untuk menang-menangan, tapi untuk saling mengerti. To actually understand each other instead of to actually win, to debate, you know. Jadi ada perbedaan antara debat dan ada perbedaan antara emang berkomunikasi untuk saling mengerti, di mana kita menyerahkan atau mempresentasikan representasi daripada apa yang kita pikirkan dan juga memiliki keinginan untuk mengerti daripada orang yang berpikiran berbeda. Ya, so ini adalah sesuatu yang sangat saya akan bilang modern dan juga relatif baru, tetapi kalau kita melihat sejarah daripada pedagogi sendiri pun itu bukan sesuatu yang sudah lama ada. Itu adalah konsep yang sangat baru sebenarnya, untuk di mana kita ada pedagogi di mana murid-murid semua harus pergi ke sekolah. Itu adalah konsep yang sangat modern, ya. Again, thank you for the response from Pak Ferdian. Kita ada pertanyaan di ruang chat ini daripada Elizabeth, di mana dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah klarifikasi tentang sudut pandang daripada Paulo Freire. So Pak Ferdian membahas tentang sistem pendidikan deposit dari guru ke murid-murid. Dan Elizabeth ingin mempertanyakan yang dimaksud di sini sistem pendidikan di mana? Apakah di SD atau sampai ke kuliah? Itu pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, ini jujur ada pertanyaan saya sendiri juga. Saya ingin tahu apa yang ada di benak daripada Pak Ferdian, ya. Bagaimana cara kita mengubah paradigma masyarakat yang terkesan sempit mengenai pendidikan ini.
Misal orang tua yang memaksa anaknya harus kuliah sampai lulus, sedangkan anak ini punya potensi di luar pendidikan formal. Saya akan tambahkan sedikit lagi ke pertanyaan yang kedua, yakni dalam pada konteks kultural daripada dunia timur, ini sangat prominent sekali, Pak, karena saya melihat bahwa ada begitu banyak penekanan terhadap hierarki, penekanan terhadap respect terhadap orang-orang yang lebih tua, di mana bahkan meskipun ada sudut pandang yang benar-benar valid daripada mungkin murid-murid yang lebih muda, tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri dan juga mengalami secara pribadi bahwa hanya karena mereka lebih mudah ditiadakan atau disepelekan. Silakan Pak Ferdian. Iya, terima kasih Elizabeth untuk yang pertama, karena Paulo Freire nulis buku ini sudah lama sekali ya, sudah lama sekali. Jadi saya yakin itu terjadi sampai di tingkat universitas bahkan bisa jadi. Walaupun pasti kadarnya berbeda-beda begitu. Nah, kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena bisa jadi ya, asumsi orang berkuliah pun itu kan mengikuti pola pikir rejim sebenarnya. Contoh misalnya berkuliah supaya bisa dapat gelar, berkuliah supaya bisa kerja, which is tidak salah. Tetapi lagi-lagi kalau kita kembali ke filsafat pendidikan bukan sekedar itu kan tujuannya begitu. Apalagi untuk mereka yang sudah di perguruan tinggi begitu. Kalau ingat sejarah perguruan tinggi yang dimulai di Italia itu kan sebenarnya justru yang memulai itu justru mereka yang memang agak sedikit anti dengan model pendidikan gerejawi itu kan yang tidak membebaskan gitu kan pada saat itu. Nah, jadi mungkin itu jawaban saya mungkin Bung Henok ya. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi kesan saya di Indonesia banyak kemajuan. Tadi saya sudah cerita waktu saya jadi dosen begitu ya, ada pelatihan dari Kopertis, kita diajarkan misalnya bahwa murid itu bukan tidak tahu apa-apa begitu. Harap-harap implementasinya itu berjalan dengan baik. Dan saya juga berharap, apalagi sekarang kan Menteri Pendidikan itu lagi getol dengan kampus merdeka ya, merdeka belajar gitu. Wah, sampai semua ganti profile picture-nya kan, merdeka belajar. Setiap kampus buat itu, which is itu fine, baik dan malah tapi jangan sampai itu cuma sekedar stiker ya, kira-kira begitu. Nah tadi yang kedua soal hierarki ini ya, Bung Henok ya, dalam budaya itu juga dikeluhkan sebenarnya oleh teolog-teolog. Ini kalau karena saya teologi ya, teolog-teolog Asia yang ada di Amerika, misalnya Kwok Puilan itu kan kritik banget itu kan anasir Konfusianisme di Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, Singapura gitu kan, yang bahkan bukan cuma menekankan hierarki, Bung Henok, termasuk patriarki sebenarnya. Iya kan? Jadi ini bukan cuma sekedar menekankan, kalau kita pakai pendekatan interseksional ya, Bung Henok, yang paling kasihan di Asia itu kan bukan cuma sekedar anak-anak, tapi anak-anak perempuan. Iya kan? Jadi anak-anak betul sudah punya delegitimasi di sana, sudah delegitimasi kuasa, tapi yang paling sebenarnya menderita itu anak-anak dan perempuan. Dia sudah anak dan perempuan itu pasti kebebasan dia untuk memilih itu akan lebih susah begitu. Nah, tapi kalau misalnya saya misalnya berefleksi dari ketiga tokoh kita tadi begitu ya, Bung Henok dan Elizabeth, saya melihat sebenarnya justru di sini kita perlu sadar bahwa kita punya potensi kuasa sebenarnya. Setiap kita itu punya agency begitu. Setiap kita itu punya diskursus, kira-kira begitu. Nah, Foucault lagi-lagi ingatkan, power is everywhere. Even someone yang kita anggap itu, enggak mungkin lah orang ini berkuasa begitu ya, who knows? Ya kan? Yang jadi raja TikTok sekarang siapa coba? Bahkan dia enggak ngomong sama sekali kan. Coba lihat, saya tanya, dia punya kuasa enggak? Wah, dia punya kuasa loh. Sampai dia buat TikTok dengan artis terkenal itu, pembalap F1 segala macam. Ya kita-kita aja yang katanya sudah punya S3 enggak pernah loh. Nah, itulah the power of discourse ya kan, diskursif itu tadi, begitu Bung Henok. Instagram, YouTube dan sebagainya. Jadi justru kita yang harus apalagi sekarang ditunjang ya dengan teknologi dan sebagainya. Saya tidak mengatakan teknologi tidak punya efek samping yang negatif, nanti itu lain diskusi lah itu, kira-kira begitu. Ini
ada yang banyak nanya ini Bung, jadi saya pendek aja. Okay, thank you very much Pak Ferdian. Hopefully that answers your question as well, Elizabeth. So untuk pertanyaan selanjutnya, mari kita sambut untuk Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Jelas, jelas. sebelumnya minta maaf saya nggak open kamera karena saya lagi ada di luar. Nah, pertama saya terima kasih buat presentasi dari Bang Ferdian gitu. Itu juga mengingatkan kita semua tentang adanya hal yang menarik dalam fenomena di dunia pendidikan gitu. Tapi ketika melihat hal itu, saya tiba-tiba teringat gitu dengan presentasi dari Bang Ferdian itu kan ada kata kuncinya yang menarik dari Michel Foucault itu kan bahwa yang sebenarnya yang berkuasa itu adalah orang yang memiliki pengetahuan ketika dia membahas tentang itu kan yang menjadi kuncinya itu. Tapi ketika dia dibahas seperti itu, tapi yang menjadi pergumulan para filsuf berikutnya setelah Foucault itu kan pengetahuan model apa yang dikatakan dia itu berkuasa seperti itu. Apakah pengetahuan yang berupa abstrak itu atau berupa ya pengetahuan yang teknis seperti itu, apa pengetahuan model apa itu yang menjadi sebuah apa ya kalau saya bilang itu para penanggap dari post Foucault itu membicarakan ya bisa menjadi potensi sharing knowledge gitu. Jadi semacam kalau di kita di bidang teologi itu kan ada yang ya bidang sistematika seperti itu, ada yang bidang pendidikan Kristiani, bidang biblika. Sekarang sudah tidak zamannya lagi misalnya orang yang bidang biblika itu menjadi raja di antara segala raja di bidang teologi seperti itu kan karena sudah interdisiplin dan juga sudah bukan lagi ini yang wah gitu, tapi itu jadi sharing gitu. Itu pemikiran dari post Foucault yang saya mau tambahkan atau juga tanggapi dari presentasi dari Bang Ferdian yang saya rasa masih koma gitu. Nah, kemudian tentang yang ditawarkan oleh Bang Ferdian terkait dengan pola pendidikan dari Freire yang mengkritik gaya Bang menjadi hadap masalah itu menjadi sesuatu hal yang menarik ketika problem posing ya menghadap masalah itu bahwa menjadi pembangunan kritis gitu. Tapi kemudian yang menjadi pergumulan sekarang adalah bagaimana mungkin orang itu bisa berpikir kritis, tapi kalau seandainya sejak kecil aja, sejak anak usia dini, anak dibungkam seperti itu dan tidak boleh mengeluarkan pendapatnya, tidak boleh mengeluarkan perasaannya seperti itu, ekspresikannya. Jadi itu tidak akan mungkin terjadi gitu. Dan saya melihat ada lompatan-lompatan pemikiran ketika menyerap ide dari Freire itu semacam seperti ini. Ya udah nanti critical education atau critical thinking itu diajarkan di universitas gitu, di MKU, mata kuliah umum atau MKDU seperti lah. Ini lompat sekali padahal sejak pendidikan usia dini gitu sampai pendidikan menengah emang sudah diajarkan tentang berpikir kritis itu, konsienisasi itu, padahal enggak gitu. Itu juga menjadi saya pikir menjadi PR gitu. Jadi tidak hanya apa ya istilahnya menjadi oh ya udah ini Freire gitu menjadi kiblat, tetapi tidak sesederhana itu karena kalau mengingat dari tokoh pendidikan Mary Elizabeth Moore, dia merupakan seorang Christian educator yang dulu menjadi dean di Boston University untuk bidang Boston University itu di situ dia bidang pendidikan Kristiani memang dia mengingatkan pentingnya tentang kontinuitas dan itu harus dibangun sejak usia dini sampai orang dewasa gitu. Jadi kalau mau diformasikan pendidikan kritis ya itu harus diberangkatkan dari awal. Saya rasa itu menjadi masih menjadi kerumpangan dan seringkali menjadi sesuatu hal yang lompat gitu ketika berbicara tentang ini. Nah, kemudian yang ketiga dan ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya gitu dan juga mungkin butuh tanggapan dari Bang Ferdin atau mungkin teman-teman yang lain terkait dengan model pendidikan ketika menanamkan nilai gitu.
seringkali ketika berbicara tentang penanaman nilai itu ketika di sana tampaknya indah seperti value education yang mungkin sekarang banyak disuarakan di Amerika dan kemudian dibawa ke Indonesia seperti itu. Nah, saya lihat apakah memang benar-benar adanya penanaman nilai itu, tapi secara tidak langsung sebenarnya itu juga memiliki kuasa. Seolah-olah pengajar itu atau guru itu punya nilai, kemudian itu diindoktrinasi lah, katakanlah seperti itu, ke dalam peserta didik, lalu bilang, oh kamu belum bernilai, sekarang waktunya pendidikan nilai. Saya rasa ini menjadi pergumulan juga. Apakah memang itu mutlak seperti itu diberikan, atau jangan-jangan sebenarnya nilai yang diberikan oleh pengajar itu value ya dalam hal ini yang diberikan oleh pengajar itu sebenarnya perlu ada klarifikasi atau pengecekan. Jangan-jangan itu nilai kolonial seperti itu, tapi itu tidak menjadi nilai yang membebaskan bagi murid. Mungkin anak TK tidak akan bisa, belum ya sudah bisa, tapi belum terlihat jelas seperti ketika SMA mengekspresikan, ih kok gitu amat pendidikan nilainya. Tapi itu menjadi pergumulan juga dan saya rasa itu menjadi bentuk kekuasaan baru di dalam pendidikan seperti itu yang sadar atau tidak. Nah, menurut Bang Ferdian atau mungkin teman-teman yang lain, bagaimana model pendidikan nilai ketika itu terjadi seperti itu dan hal-hal kritis apa yang bisa dibangun? Karena saya ingin juga pengen mendapatkan pengalaman gitu dari Bang Ferdian atau mungkin teman-teman yang lagi studi di Amerika seperti itu, melihat bagaimana praktik pendidikan nilai itu. Karena memang mayoritas itu kalau saya telusuri dari teori pendidikan rata-rata dari sana gitu, dari Amerika ketika membahas tentang value education itu. Ya, terima kasih. Thank you Bung Paulus. Kalau saya komen yang terakhir tadi dulu, sebenarnya saya mau bahas itu sebenarnya di PowerPoint saya yang ketiga ya, dari Willie Jennings. Saran saya Bung, coba Bung baca buku ini, After Whiteness gitu ya, and Education in Belonging. Nah sekarang ini Willie Jennings ini, proyek ini proyek terbaru dia, dan ini sebenarnya buku yang membahas bagaimana pendidikan bukan cuma di Amerika, bahkan di dunia itu sangat loaded dengan baik kelihatan atau tidak kelihatan dengan sebenarnya whiteness. Nah, whiteness itu dia tidak bicara soal kulit putih, bukan. Artinya orang, bukan. Whiteness itu bicara soal worldview. Worldview yang melihat bahwa white itu sebagai estetik yang ultimat dari pendidikan. Nah, dia istilahkan dengan white aesthetic regime itu kalau di buku ini. Dan kalau Bung Paulus tanya seperti apa modelnya, kami kemarin dia sempat datang di Villanova begitu ya, kasih kuliah umum dan ada seminar dengan mahasiswa doktoral. Saya sempat tanya, dia coba bilang begini, it takes time dan itu butuh komunitas besar untuk bersama-sama karena itu tidak mudah sekali. Itu terlalu embedded. Mungkin bisa banyak cerita di sini ya. Itu terlalu embedded sekali. Dan kesan saya, apakah Indonesia bahkan termasuk lembaga-lembaga yang mengatakan bahwa mereka sudah anti kolonial, tidak terlepas dari itu, omong kosong lah, begitu ya. Lowong mereka juga belajar dari sini kok, ya kan. Buku-bukunya juga dari sini kok. Lah kalau kita bicara soal Tritunggal, bahasnya apa ya? Paling-paling dari sini kan. Jadi buat saya begini, yang saya suka dari Willie Jennings, Bung Paulus adalah begini. Dia tidak kemudian mengatakan bahwa jangan tolak seolah-olah kita kalau kita anti kolonial semua yang kulit putih itu tolak semua, seolah itu semua setan semua begitu kan. Ya jangan begitulah. Ya banyak yang baik begitu. Iya kan? Anti kolonial, post kolonial itu bukan berarti semua dari barat itu buruk, sebenarnya tidak. Karena harus diakui kekristenan itu paling berkembang ya memang di barat. Mau di mana lagi? Ya kan? Nah, tapi yang perlu dilihat itu kalau saya pakai Foucault tadi, hegemoninya itu yang perlu dikuliti sebenarnya. Begitu. Nah, justru di sini Foucault mengatakan kita itu perlu mengembangkan dua intimacy, dia katakan. Dan bahkan dia berani mengatakan perlu mengembangkan dua asimilasi. Asimilasi kepada mereka yang ditindas yaitu slave
termasuk asimilasi kepada mereka yang dulu menindas, yaitu master itu. Jadi jadi kalau saya pakai bahasa saya itu, pandai bermain di kedua ini, karena tidak mungkin kita terus gimana? Terus kita membayangkan dunia tanpa kulit putih, kita mau bantai semua itu orang kulit putih atau gimana? Kan mustahil. Postkolonial bukan berarti bahwa semua itu dinihilkan begitu, iya kan? Jadi buat saya itu yang pertama. Yang kedua, soal Freire tidak mengatakan itu pendidikan kritis itu cuma perguruan tinggi sebenarnya, dan bahwa pendidikan kritis itu jelima, tidak. Bisa dilihat di paper saya sebenarnya, kalau misalnya Anda atau teman-teman baca di bagian C sebenarnya, itu sudah banyak sosiolog yang membahas itu sebenarnya, bahwa kritis itu sebenarnya sederhananya teman-teman itu membuat keputusan berdasarkan conscience. Anak kecil itu pun bisa buat, anak saya bisa buat itu. Bahkan anak kecil itu conscience-nya itu lebih baik daripada orang dewasa. Nah, itu yang namanya kritis sebenarnya. Kritis itu tidak bicara soal menguasai teori, metode, macam-macam, epistemologi, filsafat, terus pinter gitu, kritis. Oh tidak, justru yang pinter-pinter itu yang pandai maling. Gitu. Makanya Yesus katakan, berbahagialah kamu jika kamu seperti anak kecil ini. Karena itu bicara conscience. Jadi buat Yesus, siapa paling kritis? Anak kecil yang paling kritis. Nah, Paulo Freire ini bicara justru dalam konteksnya itu. Nah, kalau teman-teman lihat yang action ini sebenarnya ini. Dua pendekatan yang di atas, teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang sosial, konsensus dengan konflik, itu pendekatan strukturalis namanya. Dalam filsafat sosial itu strukturalis. Nah, itu dibantah sebenarnya sama yang action ini. Ini bicara soal agency. Bahwa bagi orang-orang action, oke, silakan, ada yang namanya roles di masyarakat, ada yang namanya peran di masyarakat. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu kemudian mengambil peran karena diberikan atau karena pilihan? Kalau karena diberikan berarti mekanistik. Loh berarti kita semua robot. Saya jadi guru karena saya diberikan. Nah ini juga kritik sebenarnya kepada kekristenan. Apa yang namanya panggilan-panggilan Tuhan itu? Gitu. Jangan-jangan itu sebenarnya upaya untuk mengokupasi orang itu. Iya kan? Tidak membebaskan itu. Tidak ada freedom di sana itu. Itu hati-hati juga itu. Panggilan Tuhan, panggilan Tuhan. Tuhan ngomong, aku nggak pernah kepanggil kamu kok, ngaku-ngaku gitu kan. Piye? Ya kan? Jadi sebenarnya pendekatan yang namanya action itu justru ingin mengatakan bahwa kita itu punya kemampuan kok. Bahkan dari kecil kita punya kemampuan. Paulo Freire sejalan dengan ini sebenarnya. Tapi terima kasih Bung Paulus untuk masukan Anda. Thank you. Itu saya pikir melengkapi. Thank you. Terima kasih Pak Ferdian. Oke, thank you very much again untuk pertanyaan daripada Pak Paulus dan juga untuk respon daripada Bung Ferdian. Saya jadi teringat tentang sebuah actually conversation, sebuah pembicaraan yang saya alamin di sekolah, di mana kita berbicara tentang bagaimana kita bisa melihatkan critical thinking daripada murid-murid yang muda, terutama anak-anak TK, anak-anak SD yang masih kelas 1, kelas 2, susah sekali tuh. Emang benar sekali, Pak Ferdian ini bukan tentang mengenal teori atau mengenal tentang konsep, tetapi justru bahwa mereka memiliki kemampuan di mana mereka bisa berpikir dan juga melihat dunia ini melalui lensa yang, for lack of a better term, saya ngomong lebih innocent ya. Tapi through that innocence itu justru mereka bisa melihat ada sesuatu yang menarik buat mereka, ada sesuatu yang benar-benar interesting buat mereka, and for some reason langsung mereka bertanya, langsung mereka secara lugu langsung bertanya, apapun itu. Dan kemampuan daripada yang bisa mereka buat dalam koneksi macam-macam, itu tentang racial issues, tentang social issues, itu benar-benar ada. Bahkan saya masih ingat waktu itu kelas 4 SD, kita lagi ngomong tentang, waktu itu lagi Black Month in America. And ngomong tentang segregasi, pemisahan antara ras. Ini ada satu murid saya, dia setengah orang Amerika kulit putih Caucasian, and setengah mamanya orang Jepang. Dan dia langsung ngomong ke saya, loh berarti kalau aku hidup zaman dulu sama papa mamaku hidup zaman dulu, berarti aku nggak ada dong. Aku nggak bisa ada, soalnya itu nggak boleh secara hukum. Wah itu kan benar-benar koneksi yang dibuat dan bisa dilihat. Itu jadi saya juga ingin menyarankan kepada kita semua sebagai seorang edukator, jangan pandang remeh, terutama anak-anak yang lebih muda ya. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat koneksi-koneksi. Oke, selanjutnya tadi saya melihat daripada Mas Nindyo ada raise hand.
sebelum Pak Romi. Apakah Mas Nindyo masih memiliki Atau mungkin Pak pertanyaan? Romi terlebih dahulu saja. Oh, Pak Romi terlebih dahulu saja. Berarti pemanasannya Pak Romi ya. Habis itu setelah itu langsung Pak Nindyo. Oke, silakan. Nanti Bung Nindyo Di sini bantu masih jawab jam aja 6 dia. soalnya. Bung Nindyo bantu jawab aja nanti Bung Nindyo. Oke, silakan Pak Romi. Halo Kak Ferdian. Halo Rom, yuk. Gini Kak, saya pakai 2 toko aja lah. Yang satu Althusser, yang satu Nimrung Foucault ya. Althusser itu kan ngomong kan dunia pendidikan ini termasuk ISA juga, ideologi state apparatus juga ya. Jadi Iya, sampai exactly. kapanpun yang namanya kuasa selalu berkelindan di institusi pendidikan. Ya begitu ya. Jadi itu poin yang pertama. Cuma yang kurang tadi ya Kak, bagaimana membedah itu ya. Karena Foucault itu kan bilang ini kuasa ini kan genealog ya. Artinya ada strukturnya, bisa dibedah sebenarnya. Cuma belum terlihat bagaimana Kak Ferdian membedah struktur kekuasaan yang ada di sekolah. Kalau di sana ada yayasan, pemilik modal, kepala sekolah, ada guru, ada student, siapa yang menjadi tertindas di sana dan siapa yang menindas begitu kan? Dan bagaimana membedahnya? Kadangkala juga orang tua justru lebih powerful kan, menyetir guru dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa nggak dikasih semacam pisau bedah untuk membedah case-case yang sejauh ini Kak Ferdian tahu, kan? Yang kedua ya sama ya, bergema ya bahwa pengetahuan itu tidak bisa dikultuskan oleh satu kekuasaan, satu rezim begitu ya. Makanya kayak bukunya siapa Tom Nicholas tuh ya, Matinya Kepakaran ya. Itu kan menarik ya, itu menyambut sambutan teorinya Lyotard kan sebenarnya bahwa pengetahuan itu disebarkan supaya muncul yang dari bawah. Ada nggak bayangan bahwa karena sekolah ini terlalu abuse power begitu ya, bahasanya Billy Ellis, abuse power. Mungkin someday karena pengetahuan itu bisa didapat dari mana-mana, mungkin sekolah dibubarkan saja begitu ya. Itu mungkin jauh lebih baik ya ketika kita melihat bahwa ternyata terjadi banyak hal di sana. Mungkin itu ya. Thank you. Makasih. Ya Kak, makasih. Aduh Rom, ini ya apa jawabnya ke Rom? Iya, karena pertanyaan pertama itu apa ya? Betul, itu dalam sekali dan thank you Rom untuk mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya tadi Romi memberikan kita informasi yang bagi saya itu wow banget ya. Karena misalnya contoh dalam realitas sekarang ini itu bisa jadi orang tua itu yang menjadi lebih powerful bahkan dibanding misalnya di zaman kita dulu begitu ya dengan kepala sekolah. Gitu. Thank you banget Rom. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, mungkin pemerintah sudah pasti ya. Selama NKRI Pancasila masih ada, nggak mungkin lah pemerintah itu bisa kamu tandingi gitu loh, ya kan? Itu sudah pasti narasi utamanya itu dari sana begitu. Mungkin agak beda, nah betul Bung Nindyo sudah sampaikan, mungkin agak beda dengan Amerika begitu, karena di Amerika itu relasi antara universitas misalnya, bahkan misalnya itu profesorship dari seseorang di Amerika itu tidak diberikan pemerintah. Begitu. Jadi itu bukan oleh pemerintah, itu oleh sekolah. Jadi sekolah itu punya sekolah dan lembaga profesional secara kolegial itu yang punya otoritas memberikan professorship. Nah, sedangkan di Indonesia itu pemerintah dan jangan lupa pemerintah itu akan memberikan insentif termasuk kepada kampus-kampus swasta. Nah, jadi kalau buat saya kalau Romi tanya, siapa yang paling powerful di Indonesia? Saya nggak tahu. Pemerintah bisa jadi, tapi betul juga Romi. Kalau ditanya lagi siapa di balik pemerintah, karena kita nggak tahu nih kan. Bahasa yang di permukaan itu kan pemerintah itu, tapi siapa yang kemudian menjadi driver utama di balik itu begitu? Ya kan, kalau pakai hermeneutic of suspicion ini ya, termasuk dengan pemodal-pemodal yang menggerakkan mesin kekuasaan ini kan, mesin pemilu dan pemenangan pemilu dan sebagainya nih Romi. Ya who knows gitu kan. Jadi tapi saya yakin lah ini di Indonesia masih sangat hierarkikal dengan state gitu, state govern gitu. Untuk termasuk kepada swasta. Karena tadi ya termasuk professorship di kampus swasta pun pemerintah yang masih berperan dan itu sebenarnya kalau nggak salah Bung Enes mungkin bisa tambahkan nanti ya. Kita pernah diskusi kalau nggak salah Bung Enes dengan Ati juga kan. Itu yang juga sebenarnya memunculkan
kalau nggak salah saya dengar dari teman-teman ATI, misalnya ATI, Asosiasi Teologi Indonesia, apakah misalnya nanti bisa menjadi semacam lembaga profesional yang bisa nanti misalnya dipakai untuk meng-assess calon profesor misalnya. Alih-alih misalnya bergantung kepada pemerintah. Karena kan itu ada independensi di sana kan, Bung Romi. Karena kalau tidak, ya akan di-setir terus dari atas gitu. Dan saya sudah melihat, Bung Romi, kampus-kampus swasta bahkan yang katanya itu punya nilai tersendiri, tetap pasti nilainya pemerintah di dalamnya. Gak bisa. Sorry Bung Romi, termasuk STT. Maaf ya, Anda di STT ya sekarang. Iya kan? Tuh ada yang ketawa tuh. Jadi apa ya? I don't know gitu. Tapi kalau mau ditanya lagi, benar kata Bung NS, tetap ujung-ujungnya kapital begitu. Tetap ujungnya kapital. Di Amerika kalau menurut saya, walaupun saya awal datang di sini, saya pikir ini bagus kan, agak terpisah dari pemerintah, tapi enggak juga. Saya ke Notre Dame. Aduh, maaf saya ngomong namanya. Saya ke Notre Dame gitu. Saya bincang-bincang dengan Mbak rekan kita gitu yang jadi profesor di Claremont sekarang ya, Mbak Laili gitu. Saya kaget sekali begitu waktu dengar ternyata ada kasus-kasus pelecehan seksual terjadi, dilakukan oleh atlet football. Nah, saya tanya kenapa? Ternyata yang jadi atlet football dan yang melakukan pelecehan itu anak-anaknya orang-orang kaya yang memberikan donasi. Jadi kan di Amerika ini kan kampus-kampus itu kan bisa berjalan karena endowment. Karena endowment itu kan dari dana-dana seperti itu kan, dana-dana pemberian-pemberian seperti itu kan. Yang sebenarnya awalnya diharapkan supaya membuat kampus lebih independen. Tapi ternyata itu juga menghasilkan problem yang lain begitu Bung Romi. Oh banyak Bung Romi, kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus termasuk misalnya kalau boleh tanda kutip ya, kita bisa kategorikan jual beli gelar juga bisa jadi. Termasuk kalau misalnya Anda dengar dulu kan kasus sempat ramai di Amerika Serikat, artis-artis ternama misalnya bisa anak-anaknya masuk ke kampus-kampus termasuk Ivy League gitu. Itu kan sampai dibongkar itu kan dan memalukan sekali itu. Ya kenapa? Ya karena money is everything lah, kapital gitu. Mau apa lagi? Jadi I don't know Bung Romi. I'm desperate too. Jadi kalau pertanyaan Anda kedua, ya mungkin kita buat ini aja kali, buat sekolah online aja gitu. Aku nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Kayak misalnya contoh, apakah itu bisa menjadi model ya kampus-kampus online ya courses online yang dibuat kampus-kampus itu. Jadi kayak apa ya? Nggak tahu apa. Facebook kalau nggak salah juga buat free university atau apa. I don't know. Tapi ya lagi-lagi kapital di belakang itu. Jadi, susah juga ya. Mau gimana ya? I don't know Bung Romi. I don't know. Any comment mungkin? Siapa teman-teman Bung NS atau siapa Bung Romi? I don't know. It's so complicated gitu. Udahlah ke Mas Nindyo lah, Mas Nindyo silakan. Okay, thank you very much for the discussion, Pak Berdian. Even though Pak Berdian pun juga tidak bisa memberikan jawaban konkret, tapi emang pertanyaan daripada Pak Romi itu dia membahas begitu banyak aspek dan faktor ya. Untuk pertimbangan kita hanya untuk berbicara cuma beberapa menit itu tidak mungkin bisa menemukan jawaban kalau saya bilang. Karena emang itu masalah daripada sistem, bukan hanya pendidikan, bukan hanya sistem sosial, tetapi juga tergantung juga dengan sistem ekonomik. Sistem ekonomis di mana itu semuanya interconnected. Emang ada koneksi daripada begitu banyak faktor-faktor yang harus memang kita pertimbangkan. Emang yang Pak Berdian katakan tadi langsung berbicara tentang bagaimana ya education mungkin dibuat online saja, bahkan Facebook pun membuat platform seperti itu. Tapi juga saya langsung pikiran saya ngomong, nah iya, tapi kalau misalnya biasanya gratis itu berarti bukan gratis. Biasanya ada pengorbanan yang berbeda. Justru lebih berbahaya Bung ya, seperti makanya kalau kita melihat ya. seperti betul. Google, seperti YouTube, macam itu mereka ngomong dalam tanda kutip gratis, tapi informasi daripada kita dijual kepada orang-orang advertisers, right? Jadi emang ada agenda di setiap hal yang mereka buat itu untuk self preservation dan juga untuk membuat keuntungan. So itu sangat rumit ya. With that being said, mari kita lanjut lagi ke Mas Nindyo. Untuk pertanyaan daripada Anda, silahkan. Oh ini diskusi yang sangat menarik ini dari tadi baik presentasinya Cak Per sama pertanyaan teman-teman itu. Jadi memang pertanyaan saya sederhana ini, Bung Berdian. Bagaimana kemudian kita mengkonkretkan
karena Anda pakai Paulo Freire ya, itu yang disebut sebagai pembebasan itu jadinya kayak apa ini? Kalau kita ini tugas kita sebagai guru gitu ya misalnya ya, dan juga yang diulik oleh Bung Henoh dan saya di chat itu kan ya kita ini juga budak-budak korporat pada akhirnya begitu kan. Iya, Jadi benar apa sekali. yang harus kita kerjakan ini begitu kan? Bagaimana kita bisa melakukan pedagogi yang Tuh ketawa benar-benar Romi tuh. membebaskan apa ini jadinya pembebasan itu kayak apa begitu ya, itu pertanyaan saya pada ujungnya Bung. Tapi saya mau circle back dari diskusi yang muncul beberapa kali tadi, misalnya dimulai dari Pak Ido sendiri dan juga Bung Romi juga mengulik mengenai Althusser. Bung Ido, saya jadi tertarik, saya mengingat Anda mengangkat Jacques Rancière gitu kan, dengan seorang filsuf dan dia seorang memang pakar politik dan dia banyak juga bicara mengenai pendidikan dan khususnya satu buku yang sangat terkenal itu kan Le Maître, Sang Guru, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu kan The Ignorant Teacher, guru yang tidak tahu atau guru yang bodoh begitu. Nah, ini sebenarnya bukunya Rancière kan menarik. Menarik karena begini. Ini buku ditulis tahun 87. Dia mengangkat satu tokoh namanya Jacotot. Jacotot gitu kan, Joseph Jacotot. Nah, Rancière itu menulis bahwa si Jacotot ini seorang Prancis, tapi dia mengajar di Belgia. Nah, cuman masalahnya dia disebutkan di situ dia hidup di abad ke-18. Nah, Jacotot itu nggak bisa bahasa Flemish. Nah, problemnya di situ. Jadi dia seorang Prancis tapi dia nggak bisa berbahasa yang dipakai oleh sistem pendidikan di Belgia. Nah, di sini dua sisi saya mau mencoba merelasikan diri saya sebagai seorang Indonesia yang dipaksa untuk ngajar. Pertama saya harus mengakui saya dipaksa untuk ngajar dalam bagian pedagogi saya, training saya sebagai seorang PhD, begitu, dalam bidang teologi. Di satu sisi itu sebuah keunggulan pedagogi karena saya punya pengalaman mengajar secara langsung begitu kan. Paling tidak saya punya benefit, di CV saya jadi panjang. Begitu kan? Tapi di sisi yang lain saya dipaksa untuk itu karena bahasa Inggris bukan bahasa saya. Nah, Jacotot itu mengalami hal yang sama. Nah, sekarang problemnya bagaimana Jacotot sebagai seorang guru yang tidak bisa berbahasa Flemish, dia harus ngajar dalam bahasa yang dia tidak pahami, di konteks yang dia sendiri tidak kuasai. Nah, Jacques Rancière, dia sebenarnya ingin berbicara dari sisi post-Marxian, dia dipengaruhi oleh guru-gurunya, salah satunya Althusser, itu Louis Althusser. Nah, yang menarik sebenarnya juga, Rancière dia membuat beberapa konsep yang penting di sana. Dia membandingkan tahun 87 itu dia sudah membandingkan yang pertama guru intinya adalah begini. Jadi pendidikan yang emansipatoris itu kayak apa? Pendidikan yang membebaskan itu kayak apa? 87 ini. Nah, kemudian Rancière melihat dia membedakan antara guru yang suka khotbah, bukan khotbah ya, guru-guru yang suka lecture gitu ya, seluruh satu sesinya pertemuan itu di lecture sekali. Nah, itu yang mungkin ada koneksinya dengan Freire, yaitu banking system tadi ya. Jadi kalau dosen saya di saat dulu itu memberikan Pak John Lim, Bung Ferdian, Anda pasti kenal. Pak John Lim itu memberikan ilustrasi itu kayak kita kayak omplong begitu ya, omplong kerupuk gitu ya, dimasukin kerupuk begitu. Jadi kayak nah
Rancière membedakan antara guru yang sukanya itu berlecture panjang dibandingkan dengan guru yang emansipatoris. Nah, cuman bagaimana ini? Kalau kita sendiri tidak punya kapital, bahasa itu sangat terbatas. Itu kan sendiri ada relasi power di sana. Bahasa itu sangat bermasalah kalau kita tidak menguasai bahasa mahasiswa siswa-siswa kita. Dan ini saya rasa juga akan sangat relevan dengan keadaan yang sekarang. Misalnya anak-anak itu kan sudah seperti anak Bung Ferdian sendiri, seperti tadi dikatakan, mereka bisa mengakses YouTube, mereka bisa mengakses Google, mereka bisa mengakses Wikipedia yang mungkin pengetahuan mereka itu lebih tinggi daripada kita. Yang kedua, balik lagi ke Rancière, dia membedakan antara guru yang bodoh dengan guru yang terpelajar. Begitu. Nah, masalahnya adalah guru yang terpelajar itu sendiri guru yang punya ini, bicara mengenai power gitu kan. Dia yang punya power untuk bisa mengkungkung, bisa menguasai kelas tersebut. Nah, sementara guru yang ignorant ini kan guru yang dalam posisi yang rentan ini. Nah, ini juga mungkin nanti Bung Ferdian bisa address, misalnya kalau di sini ada guru-guru yang posisinya itu dalam kondisi bukan hanya di kelas itu rentan karena tidak bisa menguasai kemajuan teknologi, bahasa-bahasa siswa dan mahasiswa sekarang, tapi juga di dalam sistem, begitu ya, di dalam sistem yang misalnya kalau salah dikit itu bisa ditendang luar biasa. Nah, itu kan terjadi juga misalnya di korporasi kapitalistik universitas-universitas di Amerika misalnya. Kalau Anda menjadi adjunct faculty, jangan harap begitu kan. Anda bisa dicutik kapan saja. Nah, lalu yang sangat penting selanjutnya bagi saya adalah di bukunya Rancière itu adalah lalu apa yang namanya circle of power. Tadi juga Bung Ferdian bicara mengenai ini ada rezim kekuasaan, rezim pengetahuan begitu. Rancière memberikan sebuah catatan bagaimana circle of power itu bisa menjadi circle yang emansipatoris. Nah, dia memang lebih konkret di dalam kelas begitu. Nah, dan dia mengatakan bahwa kita harus waspada bahwa adanya sebuah universal teaching begitu ya. Tetapi harusnya lebih konkret begitu. Pendidikan yang emansipatoris itu ya di kelas itu bagaimana bisa melibatkan sebanyak mungkin suara di antara orang-orang yang kita didik tersebut. Nah, ini pertanyaan, ini komentar saya dan juga pertanyaan-pertanyaan terselip di dalamnya yang mungkin Bung Ferdian bisa mengadres, tapi ini yang saya ingin circle back dari diskusi yang tadi sudah terjalan. Thank you Bung Enes, dan keren banget ya masukan-masukannya. Dan kalau saya kaitkan dengan Freire, dia kalau nggak salah di bab 4 itu kan bahas soal dia sebut revolutionary process, dan ya cuma memang betul itu kalau saya baca itu lama sekali ya, itu tahun 70-an lama sekali. Jadi mungkin kita sudah mengalami, karena dia bilang misalnya contoh guru tidak boleh misalnya sloganizing atau manipulating kayak begitu ya. Lagi-lagi dikaitkan dengan deposit itu ya, dan guru harus turun ke bawah, dan dia kontraskan, dia pakai istilah dialoging. Jadi murid, orang yang diopres itu harus menjadi subjek bukan jadi objek. Saya pikir itu sudah sangat familiar begitu ya. Tapi yang saya tertarik Bung NS dan teman-teman justru yang dibahas oleh Willie Jennings sebenarnya. Kalau Willie Jennings itu di bab kedua itu dia bahas soal desain. Jadi desain soal bagaimana kita mendesain sekolah, mendesain pendidikan secara holistik. Dan dia sebutkan ada 3 aspek yang sebenarnya penting dalam pendidikan, tetapi kemudian dirampok oleh whiteness tadi, dirampok oleh kolonial. Yang pertama dia bilang itu attention, yang kedua affection, dan yang ketiga itu resistance. Nah, ketiga hal ini sebenarnya kan hal yang harusnya terjadi di pendidikan, ya kan? Attention, penting attention. Tapi kemudian oleh whiteness, oleh aspek kolonial begitu ya, attention itu kemudian menjadi forced attention. Ya kan?
murid itu harus perhatian kepada guru, gitu. Nggak bisa enggak. Kalau murid nggak perhatian, gurunya marah, gurunya ngamuk, begitu ya. Nah itu sebenarnya kolonial, teman-teman. Itu sebenarnya kalau karena waktu orang-orang kulit putih itu datang menjajah, orang-orang Eropa datang menjajah, dan misalnya mereka membuka ladang tebu, begitu ya, mereka membuka ladang jagung, kemudian orang-orang kulit hitam itu dipekerjakan menjadi slave. Orang-orang kulit hitam itu harus pay attention kepada kulit putih bahwa inilah master. Dan yang menarik, Bu Nindyo, kalau nggak salah itu di buku Willie Jennings, ini ada gambar. Yang paling menarik itu ada gambar. Saya lupa di bab berapa ya. Itu ada gambar bagus sekali. Dia dapat gambar itu waktu dia kasih seminar di Wheaton College, Bung. Itu gambar tentang situasi kebaktian di satu gereja. Yang khotbah itu kulit hitam, jemaatnya kulit hitam, tapi kemudian di tengah-tengah persis itu ada masternya, ada tuannya sama keluarganya di situ. Dan yang menarik itu pengkhotbah itu seolah-olah matanya itu melihat kepada yang kulit putih itu tuannya, dan orang-orang kulit hitam itu bukan pay attention kepada yang khotbah, tapi pay attention kepada masternya. Wah itu gambar yang apa ya? Luar biasa gitu. Itu sangat dramatis kalau menurut saya itu gambar itu. Dan kelihatan sekali memang di situ. Nah, jadi itu yang bahkan Jennings sebenarnya mengatakan kolonialisme itu raping attention, rape attention. Dia pakai istilah yang sangat keras sekali di situ. Karena memang attention itu tidak boleh dipaksa. Attention itu harus dengan affection. Nah, dia bilang gitu. Attention itu harus dengan affection. Nah, dia kaitkan dengan yang kedua tadi. Artinya saya attend dengan itu. Nah, lagi-lagi dia suka playing words ya. Bung Enes pasti tahu itu. Attention itu tidak bisa lepaskan dengan attending. Jadi dia bisa affection kalau dia ada orang yang attending. Nah, ini mirip yang dengan Paulo Freire tadi bilang soal dialoging gitu. Saya dialog di sana. Ada attending di sana. Nah, persoalannya guru atau murid itu seringkali tidak dalam proses yang sama. Nah, dan betul sekali Bung Enes. Problem ini bukan cuma kepada murid sebenarnya, tapi kepada guru. Sistem di sekolah, sistem di universitas, termasuk tuntutan dari murid yang mungkin ya levelnya itu misalnya, tadi Bung Romi sudah bagus sekali mengatakan, bagaimana kalau misalnya contoh dinamika dalam kelasnya, guru itu mengajar, dia dari ekonomi menengah ke bawah, tapi dia mengajar di sekolah elit. Dan saya orangnya salah satunya. Iya toh, kere ngajar di Petra. Tuh ada yang ketawa tuh. Dan saya ngalami Bung Enes, saya ngalamin begitu. Jadi apa ya? Saya berusaha merebut perhatian mereka. Tatkala mereka itu tidak suka saya merebut perhatian mereka. Wah itu dinamikanya luar biasa. Saya harus akui, saya jatuh dan gagal di sana. Begitu. Saya melakukan yang namanya force attention. Waktu saya baca buku Willie Jennings, saya banyak bertobat. Gitu. Ampuni saya Tuhan. Gitu. Dan itu juga mungkin terjadi di gereja. Gitu. Nah, affection juga sama. Ada force affection bagi Jennings. Gitu. Pada saat orang tidak suka ini, kemudian, nah ini berkaitan ya, kemudian dipaksa untuk menyukai itu. Tadi yang Anda bilang, Bung Henok, soal orang tua yang memaksa anaknya supaya suka kepada, itu force affection, itu kolonial sebenarnya. Dan yang terakhir resistance. Nah, resistance dia cerita di buku ini bagus sekali karena ini buku yang bukan cuma ini banyak story pengalaman dia sebagai dean dan sebagai dosen. Dia pernah jadi dean di Duke ya, kalau nggak salah Duke Divinity School. Dan dia cerita tentang dua orang yang punya kemampuan mahasiswa dia, punya kemampuan luar biasa, kemudian punya kapasitas yang luar biasa, kemampuan retorik yang luar biasa, satunya kulit putih, satunya kulit hitam. Tapi kemudian itu clash gitu. Jadi Jennings pertama melihat dua orang ini sebagai orang yang sosok yang semacam prominent dan semacam model untuk model resisten. Dan benar kan, sebagai mahasiswa dia harus dong resisten kepada sistem yang korup ya kan. Dan itulah keberhasilan pendidikan pada saat menghasilkan mahasiswa yang bisa resisten di sistem yang korup itu kan. Dan Jennings melihat dua orang ini model. Tapi justru Jennings sedih karena apa? Karena justru di akhir dari studi mereka dua orang ini malah berantem satu sama lain. Yang kulit hitam menyalahkan kulit putih sebagai rasis, yang kulit putih dan kolonial, yang kulit putih menyalahkan kulit hitam sebagai orang yang selalu merengek dan selalu playing race card. Wah itu
Jadi yang terjadi malah dua orang yang menjadi model resisten itu saling resist satu sama lain. Nah, dan dia bilang itu kolonial. Kenapa? Karena kolonial itu ya itu apa? Divide et impera. Anda ingat kan? Kita diadu domba sebenarnya gitu. Oleh rejim ini, oleh kolonial itu. Saya nggak tahu Bung Enes, apakah saya menjawab, tapi refleksi Jennings menurut saya itu kaya Bung Enes. Dan saya pernah tanya Bung Enes, seperti saya bilang tadi, ada contoh, saya seperti Anda Bung Enes, ada contoh nggak Prof gitu? Tahu nggak dia bilang apa? Iya, good question. I don't know. Tapi dia bilang, ya mungkin ini yang kita lakukan. Sambil dia bilang mencari koalisi, itu istilah dia, membuat komunitas, mencari koalisi. Ya lagi-lagi pertanyaan Anda Bung Enes sama seperti Bung Romi ini. Nggak tahu ya opo, mulai dari mana. Benar, karena betul Bung, itu kompleks. Tadi benar sekali. Ini dinamikanya guru kere ngajar anak kaya. Iya coba. Okay, terima kasih again. Thank you very much for the response and also for the question. Pertanyaan daripada Pak Mas NS dan juga daripada Pak Romi juga berat dan kompleks ya. Emang benar-benar isu yang sangat kompleks karena education ini merupakan sesuatu yang tidak bisa stand alone, sesuatu yang selalu akan terefek daripada begitu banyak hal. Meskipun itu sistem ekonomis, sistem kultural, dan juga social issues yang telah kita hadapi juga, terutama juga dalam sudut pandang daripada post-colonialism, di mana emang begitu banyak hal-hal yang diajarkan daripada kolonis-kolonis di masa lalu itu emang dipaksakan. Dan justru karena itu dipaksakan begitu lamanya, itu jadi dibudayakan, dan akhirnya menjadi apa yang kita alami sekarang. So, very interesting ya. So, and respon yang tadi terakhir yang Pak Ferdian telah katakan bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu adalah membuat komunitas ya. And although itu simple answer-nya, tapi juga itu kompleks juga karena membuat komunitas itu pun juga berarti bahwa kita emang bukan hanya sekedar joining WA group atau joining organisasi atau apa, tapi emang ada kemauan di mana kita harus ada keinginan untuk mengerti, untuk saling belajar, dan juga untuk saling membina sesama ya. And I think itu juga adalah suatu objek dan daripada goal, terutama daripada GitTalk juga ya. So again, thank you atas semua partisipasi yang telah dilakukan pada malam hari ini. Diskusi yang sangat menarik sekali, very interesting dan juga kompleks ya. Karena keterbatasan waktu, I think that we are going to end it. Kita akan akhiri pada malam hari ini di sini saja. Saya akan undang daripada Mas Nindyo, tolong agar bisa pimpin kita dalam doa penutup. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pokok pembahasan yang tidak mudah ini, tetapi sangat penting dan mengusik pergumulan kami sebagai pengajar, sebagai edukator, sebagai orang-orang yang bergumul secara real di lapangan, di kelas, di konteks kami, ketika kami di satu sisi memiliki power sebagai seorang guru, tetapi di sisi yang lain kami juga terkadang atau bahkan seringkali powerless dengan sistem, juga dengan kondisi-kondisi yang real, dengan siswa dan mahasiswa yang kami hadapi. Maka Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak berkecil hati, karena kami memiliki Dikau Tuhan yang selalu menyediakan penghiburan, tetapi juga yang sudah memanggil kami menjadi edukator-edukator. Dan karena itu kami yakin dan percaya Dikau Tuhan yang sudah memanggil, Engkau juga yang akan memperlengkapi, termasuk dengan hadirnya teman-teman, sahabat-sahabat yang menolong kami untuk bertumbuh, yang kepada mereka kami bisa bertukar pandangan, bertukar pikiran, dan memikirkan apa yang bisa kami kerjakan secara konkret di kelas kami, di tempat kami bekerja, dan di mana-manapun kami berada. Kami mengucapkan syukur untuk Pak Ferdian dan juga untuk Bung Enoch yang sudah mengantar sesi ini, dan kepadamu kami serahkan hidup, perjalanan kami, dan panggilan kami. Kami
serahkan ini sebagai persembahan kami kepada Kristus Tuhan kami. Kami mohon dan meminta demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, thank you very much untuk Mas Nindyo untuk memimpin kita dalam doa penutup dan juga terutama untuk Pak Ferdian untuk to guide us throughout this night untuk membimbing. Aduh, bahasa Indonesianya apa? Saya udah lama ngomong bahasa Indonesia, maaf. To guide. Untuk bisa memimpin sesi pada malam hari ini. Terima kasih atas semua peserta yang telah berpartisipasi dan juga sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengingatkan untuk mungkin ada yang kurang puas atau mungkin ada yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, masih mengingini untuk berdiskusi dan juga berdialog, mungkin kita bisa join our WhatsApp group. Kita memiliki WA group dan juga WA group tersebut adalah tempat di mana kita juga membuat pengumuman terutama untuk sesi-sesi yang akan datang. So again, thank you for everyone thank you to everyone for coming. Terima kasih dan juga selamat malam, selamat hari Minggu dan semoga Tuhan memberkati. Thank you. Bye all. Thank you, Cak Per.